Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saudara, pada peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 lalu adalah hari yang amat bersejarah bagi masyarakat Provinsi Jambi, karena pada hari itu pejuang dari rakyat Jambi, yaitu Raden Matahir, dianugerahi atau ditetapkan oleh Presiden Jokowi menjadi pahlawan nasional dari Provinsi Jambi. Saya sengaja bertandang malam ini ke rumah Ibu Ratu Mas Siti Aminah, atau yang lebih populer disebut dengan Ratu Mas Nina. Beliau adalah cucu kandung dari Raden Matahir yang baru saja ditetapkan menjadi pahlawan nasional dan baru pulang dari Jakarta menerima penghargaan ini. Iya. Ibu, apa kabar? Ayu. Alhamdulillah sehat ya, tapi pasti capek. Enggak juga. Capeknya hilang dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Bagaimana cerita ke Jakarta nih? Alhamdulillah. Diundang langsung ke istana. Tanggal 6. Tanggal 6 difasilitasi oleh pemerintah langsung ya. Iya, difasilitasi oleh Kemensos dari pusat. Kemensos, iya, dari pusat. Diinapkan di hotel. Iya, hotel. Kemudian pagi dijemput. Iya. Langsung ke Istana Negara. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi saat itu? Pak Jokowi tidak menyampaikan apapun. Dalam sambutan beliau, ada mungkin sesuatu yang berkesan? Beliau hanya menganugerahkan saja. Ini ya. Plakat. Ini plakat. Ini piagamnya. Terus ini apa? Ini SK-nya. SK-nya ya. Bersama dengan para ahli waris atau keluarga pahlawan yang lain ya. Iya, ada 6. Ada 6. Jam berapa itu acara dimulai? Jam 10. Jam 10 pagi ya. Pagi, iya. Selesai berapa jam? Nggak nyampe 1 jam. Katanya pulang dari situ dijamu lagi oleh iya. Ada Jadi masyarakat Jambi, asal Jambi. Iya, ada orang Jambi di Jakarta yang ikut bangga dan ikut membantu. Dia adalah Dan Puspomal. Asalnya dari Jambi. Jambi, dari Kerinci. Dan Puspomal Bapak Nazali Limpu. Oh iya. Bintang 2 dia. Dia yang jemput ke hotel. Pakai anggota jemput dengan kendaraan dibawa ke istana. Iya. Ditungguin pulangnya. Kembali ke hotel, langsung dijamu makan siang, malamnya dijamu lagi makan malam oleh dibawa ke rumahnya dulu oleh Bapak Nazali Limpu. Oke, makasih Pak Nazali Limpu ya. Salam dari masyarakat Jambi. Terus juga di Jakarta itu ada adik, kayak adik, dia ketua LBH, LSM, Rudal Indonesia. Iya. Noveldi Putra Pratama, dia bekerja keras di Jakarta. Iya. Menyiapkan segala sesuatunya ya. Iya, jadi dia menyurati presiden semua ke dinas sosial apa, dia bekerja keras si Noveldi juga di Jakarta. Iya. Terus pulang ke Jambi disambut oleh Pak PLT Gubernur. Tidak, pulang ke Jambi disambut oleh orang dari Pemkot, pemerintah kota, dari Dinas Sosial Kota, Bujang Gadis Kota, para wisata kota, dan Kasat Pol PP yang baru, Kasat Pak Mustari. Dari kota. Dari kota, iya, dengan anggota Satpol PP-nya. Alhamdulillah ramai kemarin yang jemput. Terus tadi katanya diundang oleh Pak Gubernur. Iya, PLT Gubernur. Apa yang beliau sampaikan? Beliau bangga sekali. Beliau punya program 3. Dia mau bikin buku. Iya. Mau buat syukuran. Mau bikin buku, maksudnya buku tentang Raden Matahir. Iya. Itu juga yang disampaikan oleh Sekda. Iya. Syukuran. Sama satu lagi. Acara malam keagungan, Iya. Kapan itu rencananya? Nanti di bulan Januari, pas ulang tahun Januari. Pas ulang tahun. Saya minta juga diundang masyarakat. Kalau saya sih pengennya di Masjid Al-Falah. Rencananya di situ. Iya, di Masjid Al-Falah. Atau rencananya di mana?
Kalau provinsi. Oh, di Masjid Agung ya? Iya, Masjid Agung atau enggak di kantor gubernur. Di depan halaman lebih baik terbuka kan. Nah, saya minta di sana. Terus nanti malam keanugerahan itu kebetulan anak saya Bintang, pencipta lagu Singo Kumpe, tadi didengarin PLT gubernur dan sekda semua seneng dengarnya. Jadi mungkin sekalian launching lagunya juga. Oke, mudah-mudahan acara itu nanti terlaksana dengan baik ya. Baik. Terus apa rencana selanjutnya ini? Setelah ditetapkan almarhum menjadi pahlawan nasional, apa yang akan kita lakukan dari pihak keluarga? Kegiatan-kegiatan apa? Mungkin yayasannya akan diaktifkan atau gimana? Iya, yayasan tuh tetap untuk kemarin saya tidak pernah mempergunakan yayasan karena saya hanya melengkapi persyaratan untuk Dato jadi pahlawan nasional. Tapi kalau ini ke depan mungkin dari yayasan, mungkin saya pengen punya apa, mengajukan apa. Tapi yang paling penting sama saya tadi juga dari Sekda Provinsi juga Bapak Gubernur menyampaikan ingin memperbaiki makam Raden Matahir. Tapi saya bilang kalau untuk makam itu sudah tugas kota. Dan kebetulan Pak Wali Kota juga sudah ngomong kemarin. Iya, karena Pak Wali Kota kan sudah bilang dia akan bikin taman religius di situ. Taman religius ya. Iya, jadi saya bilang Pak kalau untuk makam biar Pak Wali aja, karena itu sudah janji Pak Wali di depan wartawan semua. Saya hanya minta dari Pemprov ini dari zaman dahulu kala, tolonglah diperhatikan rumah yang dia ditembak Belanda itu yang penting. Iya, yang kita lihat kemarin ya. Iya, sama makam kelingkingnya itu yang diutamakan. Karena itu bersejarah penting. Mungkin perlu pembebasan areal di situ. Harus, karena areal ini rangkaian dari makam bisa ke sana menjadi destinasi wisata sejarah. Iya. Karena itu memang tanah beliau. Gitu. Kenapa kita bilang tanah beliau? Kita sama-sama lihat ada sumurnya. Kalau dibilang beliau numpang kan nggak mungkin ada sumur. Terus sebelah sana ada kebun, ada 2 tempat kebun Raden Matahir di sana. Dan itu kebun terkenal dengan Duku Rajo dan Duren Rajonya. Jadi kalau beliau numpang nggak mungkin, justru beliau yang buka duluan di sana. Di Muara Jambi gitu. Oke, ini selain dari kebanggaan keluarga, pemerintah daerah, juga kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi. Apa yang ingin Ayu sampaikan ke masyarakat Jambi ini? Masyarakat Jambi, saya insya Allah saya akan berbuat atas nama Raden Matahir, kakek saya sudah jadi pahlawan nasional untuk rakyat Jambi. Saya akan berbuat nanti untuk rakyat Jambi. Saya kan orang kayak seperti kemarin COVID, kami dari yayasan berbagi kasih sama masyarakat sekitar, sama saudara-saudara di Tebesi, sama di Muara Jambi. Artinya yayasan itu selama ini lebih banyak bergerak di bidang sosial. Saya banyak bidang sosial. Ada mungkin rencana ke depan di bidang pendidikan atau di bidang yang lain? Insya Allah saya maunya ada. Juga gini, kalau bisa nanti kita punya program kembali untuk mengambil Pulau Berhala. Gitu. Iya. Karena kita punya, kemarin mereka perang tidak ada peluru. Kalau kita punya peluru, kita punya dokumen asli. Untuk menyatakan bahwa Pulau Berhala itu memang punya kita. Ada kaitannya ke sana ya? Iya, ada kaitannya ke sana. Di bidang pendidikan barangkali dulu kan pernah dirintis ya, nama Yayasan Raden Matahir udah cukup punya nama waktu itu. Sekolah. Gimana? Apa mungkin mau ditindaklanjuti? Insya Allah, Insya Allah saya pengen. Supaya nama almarhum bisa lebih besar lagi. Tapi di sana juga nanti kita, kalau bisa anak-anak yang tidak mampu yang kita tampung. Yang kita nomor. Karena ini kita minta supaya apa yang dilakukan oleh Raden Matahir ini bisa jadi contoh anak-anak zaman sekarang. Bisa menginspirasi. Gitu loh. Coba lihat semangat juangnya. Raden Matahir dari kecil dia udah menderita. Dia lihat bapaknya berperang, dia lihat membela negara. Nah, saya maunya anak-anak Jambi juga seperti itu gitu. Jadi ada harus jiwa
jiwa membangun NKRI-nya tuh harus kuat, mempersatukan. Iya, harus begitu. Iya. Oke, dari dokumen atau catatan atau apapun namanya dari buku barangkali yang sudah pernah ditulis tentang Raden Matahir, ada yang perlu diluruskan? Atau ada sesuatu yang masih kurang ditambah atau dikoreksi? Kayaknya tidak ada. Kan katanya ada rencana penulisan buku. Saya sudah bikin buku dari tahun 2000, saya sudah bikin buku. Pemda juga mau nulis buku? Iya, Pemda. Kalau kota, Pemkot sepertinya sudah ya? Buat buku. Jadi itu untuk anak SD sama SMP. Jadi kalau pemerintah provinsi dia ingin bikin buku untuk anak SMA, SMK. Itu. Oke, ada sesuatu yang cukup menarik sebenarnya dari masyarakat juga. Jambi kini sudah memiliki 2 pahlawan nasional, Sultan Taha dan cucunya Raden Matahir. Tapi mirisnya fotonya di kantor-kantor, di sekolah jarang ditemui, atau barangkali susah ditemui. Nah, ini gimana dari pihak keluarga? Yang lebih miris lagi, anggota saya sendiri Yayasan Makam Raden Matahir nggak tahu. Jadi tapi kemarin banyak kok. Iya, tapi begitu disuruh upacara, dia nunggu di makam pahlawan. Jadi dia bilang, Kak, ini kok tidak ada anggota yayasan, cuman kami di sini. Saya udah di istana itu. Saya bilang, Mar, coba tanya dia di mana. Kak, di mana? Saya di makam pahlawan, Kak. Saya pengen ketawa sampai ngikik-ngikik. Saya cuma balas, lolo. Iya, karena memang selama ini mungkin kurang sosialisasi. Jangankan dia. Ini itu adik saya, udah saya anggap adik lagi nggak tahu di mana makam Raden Matahir. Tapi sekarang udah banyak yang tahu. Sekarang udah mulai berkunjung. Nah, dari area makam itu. Karena pilkada mereka berkunjung. Oke, dari area makam itu, ini kan ada rencana mau pemugaran, mau diperbaiki. Kira-kira mungkin Ayu punya rencana, ide, sebaiknya seperti apa kampung keramat itu dibuat? Sesuaikan dengan Taman Rajo-Rajo Jambi. Dari awal tanah itu Taman Rajo-Rajo Jambi. Kalau penduduk bilang dulu di sini hutan, jangankan dulu, sekarang juga kalau kita biarkan, kita tidak bersihkan juga jadi hutan. Nah, saya tidak berbuat, kenapa? Kasihan, biar aja mereka tinggal di situ karena pemerintah belum membutuhkan. Tapi sekarang kita sudah membutuhkan, mereka harus berpikir bahwa itu tanah kan tanah budaya, cagar budaya. Itu tidak boleh diganggu gugat tanah. Tapi itu sudah ada rumah penduduk di situ. Tidak boleh, tidak sah, itu penduduk liar semua. Kalau mereka sudah punya sertifikat gimana? Kita usut. Karena ada sejarahnya. Artinya pemerintah harus turun tangan menyelesaikan masalah. Harus pemerintah. Artinya di situ akan dibebaskan menjadi areal apalah tambahannya, taman apa segala macam. Karena sesuai dengan Taman Raja-Raja, tempat untuk mutar mobil, paling tidak ada satu rumah yang bila ada perziarah kan suka dianggap keramat nih Raden Matahir. Rumah singgah dia bisa beribadah, dia bisa istirahat. Jadi bikin aja satu tempat seperti pendopo, di situ ada tempat sholatnya. Karena saya pernah ke makam Dato itu maghrib, zaman dahulu kala masih pakai tustel yang diisi filmnya itu. Begitu saya mau maghrib pengen foto untuk dokumen ini, itu filmnya berbunyi sendiri, habis nggak boleh. Dia nggak suka kalau kita nggak sholat terhadap Matahir. Terus satu lagi, saya pernah memperbaiki di dekat kepalanya itu tanahnya selalu merosot ke bawah. Jadi waktu saya perbaikin itu hampir 1 bulan lebih, yang saya dengar di kuping saya itu hanya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena saya lihat ke bawah, ke dalam itu. Jadi itu aja yang saya dengar. Itu kekeramatannya ya. Iya, betul-betul itu. Tidak main-main beliau itu. Dan cobalah saya dipermudah sekali. Masyarakat situ juga ada yang cerita kalau ada acara, ada pesta, mesti harus ada izin ke situ dulu. Ya nanti ada masalah. Betul. Kembali ke Pemda Provinsi Jambi. Tadi apa yang Ayu harapkan dari Pemda? Untuk memperbaiki rumah peninggalan beliau waktu dibunuh Belanda. Rumah yang kemarin kita lihat itu sama kelingkingnya.
Itu Makam areanya Kelingking, harus dibebaskan. Makam Kelingking. Iya, itu kebun dukunya itu semua punya Raden Matahir itu. Nggak bisa mereka mau mengakui karena sejarah itu kita tidak bisa rekayasa. Bagaimana dengan Pemda Kabupaten Batanghari? Ibu Muara Masna Jambi. Busro ini. Muara Jambi, bukan Iya, Batanghari. Iya, Muara Jambi, sorry. Iya. Saya udah berapa kali ketemu Ibu Masna, Tapi sudah saya rencana sampaikan. katanya hari Sabtu Nah, mau ini nih. Raden Matahir ini waktu saya ngurus dia untuk jadi pahlawan nasional, mungkin orang bilang, aneh-aneh, nggak mungkin gitu loh. Iya. Banyak yang meremehkan, terlalu banyak yang meremehkan Sesuatu saya. yang mustahil segala macam Iya. itu ini ya. Itu apalah. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Dan buktinya hari ini. Buktinya hari ini, Hanya proses waktu kan. iya, pahlawan nasional 2 di Jambi. Iya. Kota kecil 2 pahlawan nasionalnya. Iya. Kenapa? Karena kegigihan. Iya. Jadi memang kita harus gigih gitu loh. Iya. Dan di situ perlu pengkajian, pembuktian, Iya. itu semua penelitian. Iya. Jadi nggak bisa kita main bohong-bohong gitu, nggak bisa. Untuk jadi pahlawan nasional syaratnya terlalu banyak ya, Iya. terlalu banyak. Dan yang paling penting nomor 1 tidak ada pernah kenal kompromi dengan Belanda. Iya. Itu aja. Saya juga di sini mengucapkan terima kasih sama Bapak Isi Pasa. Ya, Pak Wali Kota. Ya, Kemarin dia tanggal 10 itu upacaranya di sana. Ya, Bapak Wali Kota Isi Pasa yang begitu antusias ya. Beliau yang antusias sekali. Juga Dinas Sosial Kota yang menyiapkan begitu banyak dokumen semuanya. Saya juga terima kasih dengan saudara-saudara saya yang ada di Jakarta, seperti Pak Nazali Limpo dan Puspo Malisana dan adik saya Noveldi Putra Pratama. Saya juga terima kasih sama putra-putra saya yang selalu memberi semangat saya. Kedua anak saya ini selalu memberi semangat dan mereka pinter-pinter. Jadi dia tahu mamanya nggak ada yang bisa bantah mamahnya. Mereka dengan lembut akan bilang, "Mami, ini salah, Mami harus gini, gini." Jadi semangat saya juga dari anak-anak saya, dari putra-putra saya. Nah, sekarang hasilnya udah bisa terbukti. Iya. Satu lagi, saya sudah sampai sudah sampai bulan November, tidak ada berita tentang Datuk untuk jadi pahlawan nasional. Jadi saya ngaji. Dan saya berniat apabila Datuk diangkat jadi pahlawan nasional, karena ini tahun 2020, saya harus habiskan khatam Quran sampai 20 juz. Alhamdulillah sampai di airport sampai baca yang penting 20 juz. Sampai 20 juz. Sampai 20 juz. Berarti masih ada utang 10 juz itu. Iya, tapi saya berniatnya sampai 20 juz. Berarti tinggal 10 juz lagi. Karena 1 juz 10 lembar. Itu selesaikan. Iya, sebentar. 1 juz itu kan 10 lembar. Dari sholat subuh, dari sholat zuhur, asar, maghrib ke isya selesai 1 juz. Itu rahmat yang sangat besar. Jadi Al-Quran itu tidak bisa main-main. Iyalah. Betul-betul itu ada mukjizatnya, ada. Firman Tuhan. Ya Allah, itu betul-betul ada. Itu yang saya senangi. Oke, selain menunggu acara apa tadi dari Pemda Provinsi? Pesta adat. Pesta adat. Nah, dari pihak keluarga acara syukuran atau apa? Sudah kapan mau dimulai? Saya lagi menyelesaikan dahulu yang dari pemerintah apa sudah selesai. Baru saya yang mengadakan lagi. Insya Allah mudah-mudahan COVID-nya hilang. Oh gitu ya. Iya. Ya, baru saya kita doakan bersama. Saya minta di Masjid Al-Falah. Di situ lokasinya. Kalau saya nanti saya pengen di rumah aja sama keluarga. Orang-orang banyak orang-orang yang berjasa, terutama Pak Ujang Haryadi. Pak Ujang Haryadi, Pak Sakti Alawatir itu sangat ikut berperan. Pak Sakti Alawatir, Ujang Haryadi, sejarawan dari museum. Iya, Ibu Wiwi dari Kepri, Dokter Wiwi dari Kepri, banyak sekali. Dan keluarga juga banyak di Jambi. Jadi saya mungkin nanti
bikin syukuran lah. Rasa syukur saya sama Allah. Saya sudah berjanji pengen mengundang. Ada satu lagi dosen dari Unja. Siapa itu? Pak Asari. Pak Asari. Iya, dia juga salah satu yang menyiapkan dokumen-dokumen. Termasuk ketua lembaga adat kita yang di Jambi, Datuk Pak Asif Sam. Pak Asif Sam juga bagus. Dia dari zaman dahulu kala. Mereka Pak Asif Sam malah ada testimoni. Yang di kota. Pak Bastari. Pak siapa ya yang ini yang ketua keluarga adat. Dia terlalu getol, sama juga dengan kepala dinas sosial provinsi yang sebelum Pak Arif. Itu juga mereka semangat sekali menyemangatin. Jadi banyak di belakang kesuksesan kepahlawanan Raden Matahir ini banyak pihak yang membantu. Artinya peran serta pihak Pemda Provinsi Jambi juga ada. Ada. Oke. Ada sesuatu yang lain lagi, rencana besar ke depan selain yayasan atau apa? Mudah-mudahan dikasih petunjuk sama Allah. Ya. Karena menjaga nama baik, menjaga marwah ini kan jauh lebih berat ya. Berat sekali. Saya menjaga nama baik, menjaga marwah keturunan leluhur itu berat sekali. Tapi saya mampu. Saya mampu, makanya Allah mungkin kasihan sama saya. Karena saya betul-betul mampu, saya patuh sama perintah Allah, makanya semuanya serba lancar. Coba sampai Jakarta kami ada yang jemput, ada yang ngelayan. Kami habis di swab nggak bisa keluar, susah untuk pesan makan. Tinggal ngomong, yuk kami nggak makan, ada aja yang nganterin gitu loh. Tapi nggak boleh masuk, nganternya hanya sampai di reception. Oke, boleh kita lihatkan ini ke penonton kita. Iya. Ini saya bacakan ya, piagam gelar Presiden Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi ya, tokoh dari Provinsi Jambi, yang ditandatangani oleh langsung Presiden Jokowi kan? Iya, itu tanda Presiden tangan Pak Joko Widodo. Ini, saudara sekalian bisa dilihat. Kalau mau datang lihat ke sini kan repot nanti. Nah, ini SK-nya. Ya, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 117/TK/tahun 2020 tentang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Gitu. Juga ditandatangani oleh Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Lalu ini apa ini? Ini plakatnya. Iya, plakatnya. Plakatnya artinya semua ini juga menjadi kebanggaan bagi rakyat Jambi, masyarakat Jambi. Ya. Mudah-mudahan dengan diberi gelar Pahlawan Nasional ini bisa menginspirasi kalangan muda untuk selalu meningkatkan semangat juangnya untuk terus berkarya, bagaimana Jambi ini bisa mengejar ketertinggalan dari yang lain, terus maju. Apalah guna gelar pahlawan 2 ini bagi Jambi kalau masyarakatnya tidak memiliki semangat yang kuat untuk menggerakkan roda pembangunan ini. Kan begitu ya. Harus semangat. Ya, ini dari keluarga pahlawan kan juga harus bisa memberikan motivasi, teladan dan sebagainya. Lihat saya cucu Raden Matahir, perempuan, anak paling kecil, manjanya setengah mati, tapi saya kuat untuk mendapatkan kakek saya pahlawan nasional. Iya. Saya bergerak sendiri dan dibantu oleh putra saya. Dan jangan mudah menyerah. Saya nggak pernah menyerah. Mereka ada yang cut di sini, saya lari ke sini. Ada yang cut ke sini, saya lari ke sini. Pokoknya saya kejar terus. Kakek saya karena amanah orang tua harus jadi pahlawan nasional. Jadi saya tidak pernah putus asa dalam hal apapun. Oke. Gitu loh. Jadi ada lagi yang ingin disampaikan? Barangkali cukup ya sementara ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kota Jambi untuk segera melakukan pemugaran, membuat taman
religius. Kemudian acara syukuran tadi di Masjid Agung Al-Falah Jambi, mudah-mudahan segera terlaksana. Sekali lagi kami dari masyarakat nih, atas nama masyarakat, kawan media dan lain sebagainya mengucapkan selamat buat Ayu sekeluarga. Mudah-mudahan ini makin menyemangati kita untuk terus berjuang dan Jambi makin maju ke depan. Ya, terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.